menurut gue kemampuan planning and organizing itu bukan sesuatu yang dihargai. Mereka tuh lebih kayak menjunjung tinggi kemampuan berpikir strategik, kemampuan berinovasi. Tapi gini loh, maksudnya dalam setahun lo butuh inovasi berapa kali sih sebenarnya? Apa yang lo implement gitu, semuanya mau berinnovate. Tapi kan untuk inovasi itu sampai mendatangkan manfaat kan lo butuh planning dong. Iya, gitu. benar. Udahlah lo gak usah belajar leadership, inspirational leadership. Lo tuh harus gak BM aja coy. Untuk gitu. lu nggak banyak mau. Sebenarnya kan berarti lu harus tahu dulu maunya apa. Nah, gitu kan. Itu bener banget tuh. Karena kan kalau ngelihat disrupsi sosial media gitu ya, bukan salah sosial medianya, tapi emang salah orangnya aja gitu. Cuman kan bikin kayak, aduh ini kayak menarik gitu. Banyak orang jadinya FOMO terus kayak pengen, jadi kelihatannya BM gitu. Padahal sebenarnya mungkin dia nggak butuh. BM itu kan ada kaitannya dengan eksplorasi kan. Lo mencoba beberapa hal gitu. Justru eksplorasi itu bagus untuk adulting kalau memang basicnya itu adalah curiosity, bukan karena insecurity. Kalau FOMO kan insecure berarti. Insecure namanya aja fear fear, missing bener. out gitu. Sebenarnya kan takutnya ketinggalan itu adalah kenapa lo nggak mau ketinggalan? Karena kalau lo ketinggalan tuh kan pasti ada runutan katastrofi lainnya gitu loh. Kalau gue ketinggalan maka gue nggak bisa sukses atau apa gini gitu. Karena gue yakin sebenarnya lo tuh tahu kok kapan lo lagi fear of missing out sama emang lo curious beneran. Ini tuh sangat basic dan sangat mungkin dilakukan. Itu sebenarnya lo diet konsumsi sosmed sih supaya ya lo bisa fokus mencapai hal yang lo mau. Even keberadaan smartphone lo itu udah mengurangi cognitive effort lo di saat itu. Dan semakin jauh lo naro HP lo, lo akan semakin fokus. Ini opini ya, gue nggak tahu benar apa enggak. Tapi dari kesan gue, selama gue kan kebetulan kerjanya di konsultan HR ya, Bo. Jadi gue mengakses banyak karyawan dari perusahaan-perusahaan lain. Menurut gue kemampuan planning and organizing itu bukan sesuatu yang dihargai. Mereka tuh lebih kayak menjunjung tinggi kemampuan berpikir strategik, kemampuan berinovasi, apa yang kayak gitu-gitu loh. Kesannya memajukan gitu ya. Ya emang it's tapi gini loh, maksudnya dalam setahun lo butuh inovasi berapa kali sih sebenarnya gitu. Apakah emang lo punya 1.000 karyawan 1.000-1.000-nya gitu mau lo suruh inovasi? Yang ada lo kan kayak apa yang lo implement gitu, semuanya mau berinnovate. Tapi kan untuk inovasi itu sampai mendatangkan manfaat kan lo butuh planning dong. Iya, gitu. benar. Sementara kalau di sana itu ditekankan karena planning and organizing itu menandakan maturity lo. Ini balik lagi sebenarnya ke omongan yang adulthood itu ya. Balik lagi ke situ. Itu menandakan maturity lo, dalam arti bisa nggak lo estimate waktu. Karena emang kadang-kadang orang yang planningnya kurang bagus, lo mikir ini 3 hari kelar, tiba-tiba ternyata 10 hari baru selesai gitu. Orang yang planningnya bagus itu lebih bisa estimate dirinya sendiri. Oke lah, gue nggak usah ngomongin negara ya, gue ngomongin diri lo sendiri aja. Lo mau lulus ujian nih misalnya, ada 10 chapter gitu. Kalau lo underestimate kayak seminggu juga kelar misalnya, atau sehari 1 gitu. Padahal ternyata wah lo 1 chapter aja butuh 3 hari misalnya. Nah, salah satu dari planning organizing itu adalah estimasi waktu yang bagus gitu. Karena kalau kayak kan gue ada profesor gue ya, misalnya satu project ini kan ada timelinenya. Tapi timelinenya itu memperhitungkan mood gue yang buruk, mood dia yang lagi males, lagi nggak. Oh ada itu ya. Iya, jadi itu longgar waktunya sebenarnya. Makanya gue bilang tuh nggak ambi sebenarnya. Jadi kayak doable. Gue tuh pas dikasih projectnya, emang projectnya susah secara teknikal. Susah sih, maksudnya oke ini gue nggak ngerti, gue mesti belajar gini-gini, ribet gitu. Gue pas dari aspek teknisnya tuh ribet. Tapi gue nggak pernah ngerasain oh my god ini cuma seminggu atau apa. Nggak, gue belum pernah ngerasain itu sih. Itu dia maksudnya timeline yang memperhitungkan mood lo dan dia itu tuh maksudnya dia jabarkan, maksudnya dia jelasin juga atau gimana? Enggak sih, cuman apa sih udah ada kayaknya maksudnya gini, dia itu sudah mengestimasi karena kita itu kan sebenarnya nggak ada jam kantor yang strict banget ya sebagai researcher gitu. Paling tuh kita kalau ada meeting aja baru mesti sepakat sama waktu. Tapi sisanya it's very loose sebenarnya. Karena memang biasanya tuh ada buffernya. Karena kan selalu, kalaupun bukan karena mood atau apa, tapi tuh ada kayak hambatan lah. Kayak ada hambatan, misalnya tiba-tiba hasilnya jelek, lo mesti ngambil data lagi, yang kayak gitu-gitu sih. Gitu. Dan so far, kalau gue lihat gue dan juga kolega-kolega gue pun jarang yang produktif terus. Pasti ada tuh yang mereka tuh
kayak profesor gue nih lagi ngilang 3 bulan kayak begitu. Bisa ya 3 bulan bisa 3 bulan gitu. Sebenarnya karena planning yang lebih realistis aja gitu. Apakah waktunya terlalu panjang? Ya enggak juga, karena secara teknisnya itu very demanding. Kalau yang gue rasain ya, sehingga kadang gue untuk menguasai satu aspek teknis itu gue bisa capek banget gitu loh. Mungkin gue belajarnya 8 jam tapi kayaknya tuh gue ngerasa semua IQ, semua otak gue udah habis, terus besoknya tuh gue udah nggak sanggup ngapa-ngapain lagi. Dan so far tuh tetap deadline-nya tuh tercapai aja gitu. Jadi gue tidak pernah merasa bahwa wah gila deadline-nya parah banget, nggak pernah. Tapi gue juga nggak pernah ngerasa ini sih santuy. Gue ngerasanya emang make sense. Normal, make sense ya. Gitu. Selalu gue ngerasanya tuh make sense. Itu kenapa gue tuh jadi gemes gitu loh, Pat. Karena menurut gue sebenarnya itu tuh double dilakukan di sini gitu. Bukan kayak mereka punya roket, kita masih pakai gerobak terus ya udah itu kan nggak make sense. Susah ya ngejarnya. Tapi ini sebenarnya itu basic. Maksudnya basic organization skill gue kayak udahlah lo nggak usah belajar leadership, inspirational leadership. Lo tuh harus nggak BM aja coy. Ngerti nggak sih lo? Gak usah yang mau. Gitu. Jadi gue jadi kesel untuk lu nggak banyak mau. Sebenarnya kan berarti lu harus tahu dulu maunya apa. Gitu kan. Itu bener banget tuh. Karena kan kalau ngelihat apalagi maksudnya disrupsi sosial media gitu ya. Bukan salah sosial medianya tapi emang salah orangnya aja gitu. Cuman kan bikin kayak aduh ini kayak menarik gitu. Banyak orang jadinya FOMO terus kayak pengen jadi kelihatannya BM gitu. Padahal sebenarnya mungkin dia nggak butuh. Untuk mengatasi ke-BM-an ini, untuk lo jadinya kayak lo tahu maunya apa gitu ya. Menurut lo apa yang bisa dilakukan ya? Aduh apa ya? Karena gue sih merasanya gue nggak se-BM orang-orang gitu ya. Cuma memang ada masa-masanya misalnya kayak lagi ada kalau Coldplay nggak sih, untungnya gue nggak FOMO ya. Maksudnya misalnya ada film apa nih, terus beberapa teman yang gue tahu selera filmnya gue suka, dia bilang bagus, gue kayak jadi pengen nonton juga gitu kan. Maksudnya itu contoh terkecil lah gitu. Gue ngambil dari gue mungkin ambil coba 2 ya, satu secara organisasi, satu secara individu gitu ya. Kalau untuk lo sendiri gitu, memang sebenarnya BM itu kan ada kaitannya dengan eksplorasi kan, lo mencoba beberapa hal gitu. Terus tapi BM itu, eksplorasi itu sebenarnya waktu itu sempat gue singgung juga di episode yang sebelumnya ini. Eksplorasi itu bagus, justru eksplorasi itu bagus untuk adulting kalau memang basicnya itu adalah curiosity, bukan karena insecurity. Kalau FOMO kan insecure berarti. Insecure namanya aja fear of missing out gitu. Bukan karena lo emang curious kan. Cara mengatasinya sebenarnya gue berharap dengan gue ngomong ini yang denger bisa ngebedain nih. Karena gue yakin sebenarnya lo tuh tahu kok kapan lo lagi fear of missing out sama emang lo curious beneran. Lo bertanya aja sama diri lo. Kayak lo sendiri kan juga sebenarnya punya awareness itu kan. Lo nggak beli Coldplay karena kalaupun lo beli lo sebenarnya nggak suka-suka banget gitu. Gimana mengatasinya, lo sadarin dulu motivasi lo itu tuh apa gitu. Motivasi lo tuh lo di-trigger karena apa gitu, dan apa yang lo harapkan dari hal itu. Tapi kan untuk bisa menyadari itu berarti dia harus sadar dulu gitu kan. Dan sementara mungkin bahkan orang juga banyak yang untuk dia tahu dia sadar aja susah gitu. Mungkin karena udah sering kalau misalnya lo nggak peka sama yang lo rasakan kan lo mungkin nggak tahu ini gue FOMO atau emang gue pengen ya gitu. Kan bisa jadi begitu juga ya. Maksudnya untuk melatih kepekaannya itu ada ya latihannya gimana? Sebenarnya kalau yang paling basic ya, yang ini tuh sangat basic dan sangat mungkin dilakukan, itu sebenarnya lo diet konsumsi sosmed sih. Diet konsumsi sosmed? Iya, lo diet konsumsi sosmed karena memang sebenarnya itu ada penelitiannya juga sih. Ya mungkin ini gue nggak tahu yang nyambung apa enggak. Jadi kan waktu itu kita ngomongin si cognitive effort itu kan, cognitive control dan cognitive effort itu supaya ya lo bisa fokus mencapai hal yang lo mau. Even keberadaan HP lo, smartphone lo, itu udah mengurangi cognitive effort lo di saat itu. Dan semakin jauh lo naro HP lo, lo akan semakin fokus gitu. Jadi itu tuh menurut gue saran yang paling double. Ya sebenarnya bukannya gampang ya, karena kan susah ya Bo ya, diet gitu kan susah, tapi itu doable menurut gue ya, dan ini nggak butuh biaya, lo cuman
lo cuman nge-cut konsumsi sosmed lo, karena kan sebenarnya istilah FOMO ini muncul juga gara-gara sejak ada sosmed kan, karena lo ngeliat dia kok kayaknya kerja gini cuan nih, temen gue yang ini lo nggak tahu utangnya berapa misalnya kan, karena kan lo ngelihatnya yang yang kelihatan aja di sosmed gitu. Menurut gue akan lebih gampang ya udah lo cut aja konsumsi sosmed lo daripada lo coba analisa, oh iya bener nggak ya ini uangnya gini, ini bener nggak? Itu kan lo lebih butuh effort ya menurut gue. Jadi ya udah menurut gue lo mulai aja gitu dari situ. Konsumsi sosmed ya. Tapi maksudnya oke lah, mungkin untuk solusi jangka pendek kali ya. Maksudnya untuk di awal gue juga tahu sih kayak memang ada beberapa teman gue juga yang tiba-tiba kayak nonaktifin akun Instagram berapa lama gitu ya. Itu kayak salah satu cara gitu. Cuman kan kalau misalnya kayak gitu terus sebenarnya lu cuman menghindari penyebab masalahnya tanpa lu kayak belum tentu mungkin lu kalau dia datang lagi misalnya lu konsumsi lagi bisa jadi dia akan muncul lagi kan kalau misalnya lu tetap nggak punya awarenessnya gitu. Iya itu kan sebenarnya diet ya Bu ya, kayak apa namanya lo juga diet kan sekali cheating nggak masalah gitu, tapi itu harusnya sih sudah sangat membantu. Itu satu, karena juga dengan lo cut sosmed itu waktunya itu kan juga bisa lo alokasikan untuk hal yang mungkin emang penting untuk lo gitu. Contohnya ini mungkin kaitannya dengan gimana identity lo lebih ajak kali ya, karena kalau identity lo udah ajak kan maka yang lo lakukan memang penting buat lo, bukan karena lo takut ketinggalan gitu misalnya. Memang perlu digarisbawahi juga bahwa kalau ini tuh kejadiannya pas lo remaja, it's okay gitu. Ya udah nggak apa-apa. Itu kan emang lagi masa pencarian gitu ya. Iya, itu emang lagi masanya gitu. Jadi ya bukan juga nanti yang denger lo masih 15 tahun, 16 tahun terus kayak gue nggak boleh FOMO ya. Ya kalau lo umur segitu sih it's okay gitu. Jadi apa sih pertanyaannya gimana supaya identitas lo bisa lebih ajak karena kan penyebabnya FOMO itu kan salah satunya karena lo nggak tahu lo maunya apa gitu. Lo banyak mau tapi sebenarnya apakah itu yang lo mau beneran atau enggak kan lo mungkin bingung gitu ya. Jadi bingung dengan sebenarnya gue sukanya apa sih, gue maunya apa sih misalnya kayak gitu. Kalau misalnya kita dengerin yang episode kemarin sih sebenarnya dengan ini ya lo memutuskan identitas lo dulu tuh apa namanya? Nah untuk mutusinnya itu maksudnya apa? Kalau mau gue breakdown apa? Ya, kalau mau gue breakdown kan kemarin tuh ada yang namanya self concept kan. Mungkin kita coba sama lo dulu kali ya gitu. Kalau self concept itu kan exactly deskripsi diri lo. Jadi kayak kalau gue misalnya gue tinggal di Belgia, gue psikolog, apalagi ya? Researcher. Ya misalnya gue sekarang kerja di lab gitu. Ini tuh contoh deskripsi diri. Lo mulai dari sini dulu gitu. Misalnya lo apa? Mama cat. Ya lo Mama cat. Pembaca buku. Podcaster. 3 ini ya. Nah menurut lo Mama cat tuh hal yang positif atau negatif? Itu positif. Kalau pembaca buku positif juga. Kalau yang satu lagi podcaster positif juga. Nah kalau ini tuh kita bilangnya kan jadi kita sudah ada evaluasi ya dari apa yang lo jabarkan tadi gitu. Gue pun juga gue memang mengevaluasi diri gue yang tadi itu sebagai sesuatu yang positif juga gitu. Nah saat kita mengevaluasi diri kita itu sebagai sesuatu yang positif, itu yang disebut kita punya high self esteem. Gue nggak tahu ini ada teorinya atau bukan ya, tapi menurut gue sih FOMO ini mungkin lebih erat kaitannya dengan low self esteem. Artinya yang perlu dicari tahu kan jadinya deskripsi diri mana yang menyebabkan lo memiliki self esteem. Misalnya apa, bisa aja gue psikolog tapi gue punya low self esteem akan hal itu karena mungkin ya gue pengennya jadi dokter misalnya, atau gue sebenarnya nggak pengen jadi psikolog, gue maunya jadi musisi gitu. Jadi deskripsi diri yang sama bisa menyebabkan evaluasi diri yang berbeda gitu. Jadi dicek aja dulu sih kayak deskripsi diri yang mana yang menyebabkan lo tuh punya low self esteem. Jadi artinya deskripsi diri lo yang mana yang lo evaluasi itu secara negatif gitu.